Pemirsa, pelaku usaha berharap pemerintah bersedia menanggung biaya vaksinasi bagi karyawan yang tidak masuk ke dalam kelompok prioritas penerima vaksin. Hal ini dilakukan setelah banyak perusahaan yang tidak mampu menanggung biaya vaksinasi akibat keterbatasan ekonomi. Para pelaku usaha berharap pemerintah bersedia menanggung biaya vaksinasi COVID-19 bagi karyawan-karyawan perusahaan yang tidak termasuk ke dalam kelompok masyarakat prioritas penerima vaksin atau vaksin mandiri yang tidak ditanggung oleh negara. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani mengungkapkan bahwa saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang tidak sanggup menanggung beban biaya vaksinasi bagi karyawan akibat dampak gejolak ekonomi yang disebabkan pandemi virus corona. Meski belum merinci secara pasti persentase perusahaan yang tergolong mampu membayar biaya vaksinasi, namun pihak Apindo dan pelaku usaha tetap menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah yang telah membangun jaringan dalam rangka pendistribusian vaksin kepada berbagai sektor industri. Adapun pemerintah juga dinilai mestinya memiliki rencana kontingensi guna memitigasi risiko gagal vaksin COVID-19. Oleh karena itu, Apindo meminta kepada pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam euforia penyambutan vaksin dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda. Vaksin tiba, siapa yang tanggung biaya vaksin karyawan? Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono yang merupakan Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Sutrisno, apa kabar Pak Sutrisno? Iya, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat. Kabar baik, terima kasih Pak Sutrisno sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Sutrisno, ini kedatangan vaksin ini memberikan angin segar, Pak. Sebelumnya Apindo mengatakan ini salah satu kondisi yang akan memacu nanti dari sisi pemulihan, terutama dari kegiatan usaha. Namun dalam pendistribusiannya, kemudian dalam perkembangannya, pemerintah ini berharap kepada para pelaku usaha untuk menanggung biaya vaksinasi bagi karyawan. Bagaimana Apindo melihat kondisi ini, Pak Sutrisno? Ya, saya kira kita berharap untuk itu bisa dibantu oleh pemerintah ya. Karena memang kita kan sudah sekian lama mengalami penderitaan yang cukup besar gitu ya. Kena dengan berbagai macam PSBB dan sebagainya. Tentu kita berharap jangan dibebankan lagi untuk biaya itu ya. Toh sebenarnya stimulus ekonomi kan sudah diturunkan ya. Tahun 2021 ini kan rencananya lebih rendah dibandingkan 2020. Sehingga mestinya karena stimulus fiskalnya turun, maka tentu kalau harus membantu memberikan vaksin tidak akan seberat dari tahun 2020 ini gitu. Ini saya kira yang harus dilakukan ya. Karena apa? Karena sebenarnya Indonesia ini kan sampai sekarang masih pada gelombang pertama, jadi belum pernah turun ya. Yeah. Negara lain sudah sampai gelombang 3, kita masuk gelombang pertama. Tapi walaupun demikian, ekonomi kita kan tidak seburuk negara-negara lain gitu ya. Sehingga kalau nanti vaksin ada, tentu akan memberikan harapan baru. Mudah-mudahan kita bisa turun jumlah terinfeksi. Tentu ini implikasinya kepada ekonomi akan membaik, dan itu juga berimplikasi penerimaan negara akan membaik. Baik, Pak Sutrisno, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba bahas dari sisi mekanisme dari burden sharing dengan pemerintah. Bagaimana pula Anda melihat ini, atau memang ini seharusnya ditanggung oleh pemerintah secara keseluruhan. Nanti kita akan lanjutkan, Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.